Pabrik hadiah Natal. Di balik awan nun jauh di sana, sebuah pabrik mainan Natal akhirnya pintunya dibuka. Dalam satu kelompok terdapat beberapa peri dengan topi merah sedang membuat mainan yang kecil. Dan di kelompok lain ada juga beberapa peri dengan topi hijau sedang mempersiapkan membungkus hadiah. Ketika mainan telah jadi, mereka menjatuhkannya ke bawah. Mainan itu jatuh di atas bantal empuk di bawah seluncur. Peri dengan topi hijau mengambil mainan dan menempatkan ke dalam kotak hadiah yang akan dibungkus. Sementara peri lain menyiapkan pita di kotak itu dan mengoper ke peri yang lain. Kemudian yang lain masuk ke dalam ruangan berisi karung untuk menaruh kotak yang telah selesai ke dalamnya. Mereka harus memasukkan semua mainan sebelum jam 12 malam. Sementara itu, Sinterklas sedang tertidur sepanjang siang sebelum ia membagikan hadiah pada malam hari untuk anak-anak. Itu sebabnya para peri bekerja dengan senyap. Tetapi pada hari itu, Roy si peri bertopi hijau tidak sengaja berjalan memasuki pintu lain dengan paket di tangannya. Wah! Nampaklah peri kecil Roy. Roy yang telah salah melangkah akhirnya terjatuh di lemari pakaian anak-anak. Aku di mana? Oh, tolong buka pintunya. Tolong buka. Sementara itu, anak kecil bernama Joe sedang bermain di ruangannya. Sangat terkejut ketika mendengar suara yang datang dari dalam lemari pakaiannya. Tolong keluarkan aku dari sini. Tolong. Siapa di sana? Joe mengumpulkan semua keberaniannya dan membuka pintu lemari pakaiannya. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di lemari pakaianku? Ya, sebenarnya. Tapi kau siapa? Di mana karung Sinterklas? Apa? Sinterklas? Semua hal tentang Sinterklas itu tidak nyata. Tentu saja dia ada. Dia nyata. Lalu dari mana menurutmu hadiah yang ada di samping mejamu itu setiap Natal tiba? Roy menceritakan pada Joe, si anak kecil laki-laki yang lucu, tentang pabrik hadiah Natal dan apa saja yang mereka kerjakan satu demi satu. Sekarang aku harus kembali ke pabrik secepat mungkin. Santa tidak boleh tahu ketidakhadiranku ini. Tapi bagaimana caranya kembali? Joe berpikir sejenak dan akhirnya muncul ide. Kalau Sinterklas nyata, berarti rusa terbang juga nyata. Ayo kita pergi ke hutan mencari rusa. Mungkin dia bisa membawamu kembali ke pabrik. Lalu, Joe dan Pri Roy bersiap pergi keluar. Hutan yang lebat telah tertutup oleh salju. Tak berapa lama, Joe dan Roy melihat seekor rusa sedang bermain dengan biji pohon cemara. Itu dia, seekor rusa. Dia memang kelihatan kecil, tapi kurasa dia bisa membawamu. Bersama-sama mereka berjalan menghampiri rusa. Halo rusa. Oh, peri. Apa yang kau lakukan di sini? Roy lalu menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Joe hanya mendengarkan percakapan mereka dengan rasa kagum. Roy meminta sang rusa untuk membawanya ke pabrik. Oh, waktu dulu aku memang bisa melakukan itu. Tapi sekarang tapakku lupa caranya terbang. Maafkan aku, peri. Coba sekali saja, aku mohon. Sang rusa tidak mampu menolak permintaan peri. Lalu ia mencoba untuk terbang. Tapi ia hanya mampu terbang sedikit dari tanah. Joe dan Roy berterima kasih pada rusa sudah coba menolong mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Sesaat kemudian, di depan sebuah kebun kol yang kering, mereka melihat seorang pria yang tampak murung. Pria itu sangat terkejut ketika ia menyadari ada seorang pria dengan topi hijau. Hah? Kau siapa? Kau bukan dari dunia kami. Iya, betul bisa dibilang begitu. Tapi kau tidak perlu takut denganku. Sepertinya kau butuh bantuan. Dulu aku hidup bergantung dari kebun ini, tetapi karena badai pasir membuat semua sayuranku pun membusuk. Roy dan Joe ikut merasa sedih dengan keadaan pria itu. Roy mengarahkan pandangannya ke awan dan memanggil mereka. Awan yang baik, datanglah sirami hujan baikmu pada kebun ini.
Seketika itu, kumpulan awan menjadi satu di langit. Setiap kol yang ditetesi cairan berwarna merah muda yang jatuh dari awan seketika subur lagi satu demi satu. Pria itu melompat kegirangan. Wow, kau bisa bicara dengan rusa dan awan. Kol-kolku dan sayuranku, mereka subur lagi. Apa yang bisa kubalas untuk kebaikanmu? Roy dan Joe menceritakan pada pria itu apa yang terjadi. Oh, anak-anak, aku berharap bisa melakukan sesuatu, tapi aku tak tahu bagaimana agar bisa ke rumah Sinterklas. Aku hanya bisa memberimu ini. Pria itu mengambil sebuah koin dari kantongnya dan memberikannya pada Roy. Roy dan Joe mengambil uang itu, lalu beranjak pergi, tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, mereka melihat toko barang antik di pusat kota. Nah, itu dia, helikopter mini. Mungkin ia bisa membawamu terbang ke pabrik. Ayo kita ke dalam. Joe segera masuk dengan semangat. Ketika peri kecil itu melihat pria itu di dalam, ia bersembunyi di balik rak agar pria tua itu tidak takut melihatnya. Halo, apa yang bisa kubeli dengan uang ini? Wow, sesuatu yang langka. Kau bisa beli apapun yang kau mau, nak. Saat sedang bingung memilih antara jam tua atau meja kopi, Joe menemukan lilin besar yang berdebu di samping vas tua. Ada tertulis sesuatu di lilin itu dalam bahasa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hei Roy, lihat. Apa kau pernah melihat huruf ini sebelumnya? Roy yang melompat di antara rak sangat terkejut melihat lilin tersebut. Tidak dapat kupercaya. Ini adalah lilin permohonan untuk peri. Tulisannya juga menggunakan bahasa peri. Apa itu lilin permohonan? Hadiah kecil Sinterklas memberikannya untuk peri bertahun-tahun lalu. Peri membuat permohonan, lalu memejamkan matanya dan permohonannya akan terwujud. Roy meletakkan tangannya di lilin. Lilin itu menyala dengan cahaya kuning yang terang. Roy membuat permohonan dan memejamkan matanya. Sesaat muncul cahaya berwarna hijau dan peri dengan lilinnya menghilang. Joe melambaikan salam pada Roy yang meninggalkannya sendirian. Keesokan harinya, terbangun di hari pertama tahun itu, Joe melihat sekotak hadiah di samping tempat tidurnya. Au, ini pasti dari Sinterklas. Ayah, ibu. Joe sangat senang saat membuka kotak itu. Di dalam kotak itu terdapat lilin berwarna hijau yang selalu menyala cahayanya yang berwarna kuning. Joe mendekap erat lilin itu dan berjanji bahwa ia tak akan berhenti menolong temannya karena cahayanya tak akan pernah hilang dari hatinya yang membuatnya tak menyerah melakukan kebaikan.